Memakai dana yang sudah dihitung itu mustahil. Kumisnya benar-benar membuatku jengkel. Jadi ini Departemen Keuangan. Aku memang sudah menebak, tapi mereka benar-benar memandangku rendah. Tidak bisa dipercaya dia datang langsung katanya dia cuma punya satu maid. Rupanya itu memang benar Hei, apa kau bercanda denganku? Ya harusnya emas yang kami terima sebesar 500 namun kenapa kami bahkan tidak menerima 100 emas? Itu. Jumlah itu hasil dari pengurangan biaya perawatan istana. Bahkan bangsawan dari istana lain juga mengikuti ekonomi Anda. Kau benar-benar membuatku muak. Itu alasanmu untuk istana yang dirawat? Ada lubang di lantainya dan sampai tumbuh rumput liar? Taman dipenuhi rumput dan buktinya hampir longsor. Tidak peduli bagaimana melihatnya, sudah jelas ini rumah hantu. Mungkin dia memerasnya. Pelankan suaramu. Bagaimana akan menjelaskan ini? Itu benar ini tidak masuk akal bukan? Pak Pangeran. Pangeran macam mana yang menyelidiki keuangannya? Aku sungguh menantikan alasanmu sebentar lagi. Biaya perawatan istana tidak dalam pengawasan Departemen Keuangan. Bahkan jika Anda bertindak seperti ini. Ini tempat kami mengatur anggaran bukan untuk Anda meminta uang. Begitu aku tidak tahu itu. Mau di sini atau di bumi, mereka saling melempar kesalahan. Aku selesai di sini, ayo pergi Ami. Apa Anda akan ke Departemen Perawatan? Kenapa juga harus ke sana? Ku yakin di sana juga akan mendapatkan jawaban yang sama. Ku bertaruh kalian cuma mengulur waktu dengan menyalahkan yang lain. Beli saja sesuatu dengan uang yang kau dapatkan itu. Tempat ini sungguh sangat wah. Tempat pelayanku akan kabur ketika bangsawannya seperti itu. Kecuali mereka memastikan mendapatkan bayaran penuh. Dan semua beban dipikul sendiri oleh Ami. Tuan. Ami. Iya Tuan. Bisakah kau ambilkan aku pedang? Ya. Ami menjawab sambil kebingungan. Jangan khawatir. Aku tidak akan menebas seseorang. Apa aku membuatmu takut? Aku akan mencari seseorang, jawab Ami. Itu benar. Aku tidak akan menebas seseorang. Aku akan menebas makhluk yang nyaris tidak bisa disebut manusia. Karena posisiku sekarang rentan, apa yang akan terjadi kalau aku asal menebas pelayan atau bangsawan? Jawabannya sederhana. Pangeran sudah sinting, kita harus segera mengasingkan pangeran. Mereka tidak akan tahan. Aku benar-benar tidak punya niatan menjadi mangsa para bangsawan rendahan itu. Tuan, kapan Anda? Tanya Ami. Entahlah kebetulan ini di depan istana. Ya. Tidak keberatan kalau ambilkan aku piring dan alat anti air di gudang? Ini kebohongan dalam hati Davi. Aku menangkapnya sendiri. Tapi itu tidak akan masuk akal jadi akan kujelaskan seperti itu untuk sekarang. Tuan Davi. Tolong bunuh saja aku. Seru Ami. Sedang apa kau? Aku tidak bisa membiarkan darah binatang mengotori tangan pangeran. Seru Ami sambil menangis. Mengotori, tapi ini sudah di seluruh badanku. Dan mengatakan akan memotongnya sendiri. Kalau tidak hati-hati kau sendiri yang akan terluka lagi. Kata Ami. Tidak ada yang melihat jadi tak apa, bahkan jika aku ingin menemui raja, aku pasti ditolak karena masalah politik. Untuk departemen lainnya, tidak bisa kulakukan apapun pada mereka. Tampaknya Ratu Lines melakukan segala cara untuk menghentikanku. Tapi sebagai murid Hercules Master bertahan hidup, aku sudah jadi sangat ahli. Ini memang babi. Namun ini akan jadi makan malamku. Bahaya setingkat ini cuman hal sepele. Apa yang sebenarnya sedang dipikirkannya? Maksud Anda Pangeran Davi? Iya. Semakin kupikirkan itu jadi lebih tambah aneh. Dia bukan seperti orang yang kukenal. Meski begitu dia cuma bersabar. Menurut Priest, pangeran pertama masih baru bisa berjalan sekarang. Setidaknya butuh 1 tahun untuk pulih total. Shirley, walaupun kamu informan Akles dari Drakmoon. Dalam mataku kamu tidak lebih seorang maid checklist.
seru ratu. Assassin Guild yang bertempat di ibu kota Raun, Drakmoon. Bukan berarti aku tidak percaya padanya. Aku tidak bisa menyingkirkan perasaan kurang nyaman yang dipancarkan bocah itu. Pangeran pertama seseorang yang bahkan dibuang oleh raja. Sama seperti yang dikatakan Shirley, bahkan jika dia sadar setelah koma selama 6 tahun tidak akan ada yang berubah, aku masih memegang nyawanya di tanganku. Seharusnya memang begitu tapi kawanku bergerak tidak dalam tatanan kelas kalau Anda terus menghina mereka. Ya ampun, aku cuma menyampaikan kekhawatiranku. Aku bisa menghentikan semua yang direncanakan Davis setiap hari. Tapi kalau tidak begitu kamu akan membayar harganya. Camkan itu. Ini tidak baik. Kamu boleh pergi. Tidak peduli bagaimanapun lebih baik menyingkirkan anjing yang tidak patuh. Perintahkan aku saat waktunya tiba. Mana menerobos tunel dan menciptakan aliran deras. Perlahan dan berhati-hati. Apa kamu mengerti? Kecilku. Bagian paling susah dicapai adalah nadi dan otak. Kalau tidak mau buta, jangan pernah melupakan arahan yang kuajarkan pada MU. Kuaha itu sungguh menghibur, ucap salah satu pahlawan. Dia seharusnya mati. Kenapa kamu bicara seperti itu? Prestes pemabuk yang bisa membelah lautan cuma dengan makiannya, necromancer yang bersifat melebihi seorang priestes, roh ayas, grand mage yang cuman bisa kulihat tongkatnya. Dan seharusnya tidak ada masalah selama aku ikut dalam eksperimen ini, akan kuusahakan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugasku. Sang Dewi, Hippocrenona atau bisa disebut Heanona. Tidak seperti kalian berkumpul cuman untuk melihatku, kalian akan membantu bukan? Iya itu benar tapi sebaiknya kau percaya pada kami. Ini cuma kilas balik dari kuil. Perlahan ini mencapai ketika aku memulai itu, eksperimen yang tidak akan pernah ingin kurasakan lagi. Tuan. Hari ini Anda melihat-lihat taman? Selamat datang kembali Ami. Cuaca hari ini sangat cerah, bahkan hutan yang terlihat seperti taman ini terlihat indah. Aku baik-baik saja, kau boleh pergi. Kalau ada yang mencariku kasih tahu. Jangan terlalu memaksakan diri, Ami. Walaupun biasanya dia melakukan sesuatu tanpa sepengetahuanku, sekarang dia mulai beradaptasi. Apa usahaku semakin dekat dengan Ami membuahkan hasil? Dia menolak untuk makan bersamaku, tapi setidaknya sudah lebih baik dari sebelumnya. Menghabiskan hari-hariku dalam kedamaian, haruskah ku mulai sekarang? Operation Fillet. Dengan udara memasuki lambung dan menyegarkanku, aku mengambil mana dari alam dan hembusan udara. Inilah mana Breathing. Teknik pernapasan dari Dewa Penyihir Bajingan Odin. Karena tubuh memiliki batasan dalam menyimpan mana, jadi dalam sehari-hari kau harus latihan dan mengaturnya. Namun dengan menggunakan metode ini mana yang harusnya terkumpul dalam sebulan cuman butuh beberapa hari. Ini teknik pernafasan yang menakjubkan. Kalau suatu kerajaan mempelajari ini, kuyakin akan membawa revolusi besar. Namun tidak sedikit pun aku ingin membeberkannya ke dunia. Toh bukan seperti ini bisa dengan mudah dikuasai. Ya kan? Dan siapa gerangan kau? Walaupun sudah sangatlah lama sejak ada yang mengawasiku. Ini pasti kerjaan ratu. Kalau aku melakukan sesuatu, itu cuman akan mendatangkan masalah, jadi kubiarkan saja. Selain itu akan sangat membantu kalau mereka menganggapku pangeran bodoh yang lemah. Dengan menyebar medan kekangan mana, aku bisa berlatih dengan tenang. Juga mana yang kukumpulkan lumayan. Mana Circle sialan. Priest tidak bisa memakai sihir dan mage tidak bisa memakai kekuatan suci. Dan necromancer adalah kekuatan yang tidak bisa memakai keduanya. Namun seperti yang diketahui aku bisa memakai ketiga kekuatan ini. Semua berkat kedua wanita kuil sinting dan kedua orang aneh pencari eksperimen. Memikirkannya saja membuatku muak. Demi menggunakan mana, biasanya mage mengatur circle di jantung mereka. Sayangnya, metode itu tidak bisa menangani bentrokan dari necromancery dan kekuatan suci. Kalau aku melakukan itu sudah pasti jantungku akan hancur. Circle yang diciptakan khusus untukku. Nama circle itu, artery circle. Dengan mencocokkan semua nadi dalam tubuhku. Aku akan menciptakan circle rumit dan memasukkan mana ke dalamnya. Cara menggunakan seluruh tubuh dan jantungmu sebagai circle. Selain menghentikan bentrokan antara kekuatan suci dan nekromanci, ini juga menghasilkan hal yang luar biasa. Namun karena ini mendekati modifikasi tubuh seseorang, satu kesalahan kecil akan menyebarkan kematian.
Itulah alasanku tidak mau melakukan ini. Percobaanku sebelumnya bahkan nyaris gagal tanpa bantuan keempat wanita itu. Sialan, apa kali ini aku akan berhasil? Benar, ini bukan seperti diriku. Tidak mungkin kegagalan akan lebih buruk dari. Davi tersenyum. Akan kumulai dari darah. Mari kita coba. Ini sudah melewati waktu makan malam tuan muda terlambat. Memang biasanya terlambat, tapi tidak pernah melewatkan waktu makannya. Katanya kecuali ada kejadian besar aku tidak boleh mengganggunya. Tapi kalau terjadi sesuatu padanya tidak mungkin dia bisa memanggil bantuan. Kalau terjadi sesuatu pada pangeran. Kurasa sudah kubilang jangan memanggilku pangeran. Tuan Davi, teriak Ami. Aku kembali, apa kau sedang menungguku? Kubilang tidak usah. Itu. Kegigihanmu itu, tampaknya aku harus berusaha lebih keras. Tuan, maaf Ami, aku mencapai batas. Tuan.